Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini tetap sehat dan semangat belajarnya. Untuk pertemuan hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Materi hari ini yang akan kita bicarakan adalah ekosistem perairan atau akuatik. Coba diingat kembali tentang keanekaragaman gen. Misalnya diberikan ibu contoh mangga manalagi, mangga golek, dan mangga gadung. Ketiga mangga ini memiliki sedikit persamaan ciri atau banyak persamaan ciri. Ya, mangga-mangga itu memiliki banyak persamaan ciri, walaupun ada sedikit perbedaan misalnya dalam bentuknya, warna, atau rasa. Tapi karena mereka dalam satu kerabat berbeda variasi dalam satu spesies, yaitu spesiesnya Mangifera indica, maka mangga ini kita kelompokkan ke dalam tingkat gen. Kemudian dari tingkat gen itu, maka makhluk-makhluk hidup itu bisa kita kelompokkan ke dalam tingkat spesies maupun ke dalam tingkat ekosistem. Jadi, untuk hari ini yang kita bicarakan adalah ekosistem perairan atau akuatik. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati. 4.2 menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari ekosistem, siswa mampu mengelompokkan makhluk hidup pada ekosistem sesuai tingkat keanekaragaman hayati. 2. Membuat diagram batang yang menunjukkan jumlah makhluk hidup dalam ekosistem. 3. Mempresentasikan hasil diskusi ekosistem. Ekosistem perairan terbagi atas ekosistem air tawar dan air laut. Pada ekosistem air tawar, organisme yang hidup di dalamnya terdiri atas plankton, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada nekton, merupakan organisme yang bergerak aktif, contohnya adalah ikan. Neuston, yaitu merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Ada bentos, yang merupakan organisme berada di dasar perairan. Dan perifiton, yaitu organisme yang melekat pada organisme lain. Pembagian zona pada ekosistem air tawar terdiri atas zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Sedangkan pada ekosistem air laut, pembagian zonanya terdiri atas 4, yaitu zona fotik, zona neritik, twilight, dan zona afotik. Coba perhatikan gambar berikut. Terlihat dari zona perairan laut, pada daerah yang dangkal 0 meter, cahaya matahari mampu menembus ke dalamnya. Kemudian zona yang kedua, daerah neritik atau laut dangkal, terdiri dari 200 meter, cahaya matahari masih mampu menembus ke dalam. Kemudian pada dasar laut, yaitu pada zona batial, kedalaman 200-2000 meter. Keadaannya remang-remang dan tidak ada produsen. Zona abisal, yaitu daerah palung laut, keadaannya gelap, lebih dari 2000 meter, yang dihuni oleh predator atau detrivor. Macam-macam ekosistem air laut. Ekosistem laut dalam atau palung laut sangat gelap dan tidak ada produsen. Terlihat dari gambar yang ada hanya predator, yaitu hiu.
kemudian ekosistem terumbu karang pada laut dangkal dan airnya jernih, maka organisme yang mampu hidup di situ adalah bintang laut, ganggang, hewan bersepon, ikan, moluska, atau terumbu karang. Contoh yang lain yaitu ekosistem hutan mangrove didominasi oleh tanaman bakau, kayu api, dan bogem. Akar tanaman bakau adalah akar nafas atau akar pasang surut untuk menerima O2 dan mengeluarkan CO2. Kita bisa menyebutnya sebagai akar hawa. Dan yang keempat adalah ekosistem pantai pasir yang terdiri atas kerang atau beberapa hewan-hewan yang hidup di pasir. Nah, karena sudah mempelajari tentang ekosistem, maka penugasan yang harus kamu kerjakan setelah ini yaitu anak-anak harus mengamati ekosistem kebun atau sekolah, kemudian cari organisme biotik, lakukan identifikasi sesuai tingkat keanekaragaman hayati, misalnya itu tingkat gen atau tingkat spesies. Laporan-laporan itu dibuat dalam bentuk file atau dalam bentuk dokumen dan dikirim. Demikian materi yang bisa diberikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.